Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil, dari kitab 1 Yohanes pasal 1, pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Dari 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita, yaitu mengenal Allah. Bagaimana dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, Rasul kembali menuliskan kepada kita bagaimana orang percaya boleh mengenal Allah. Ada syarat-syarat yang dimiliki. Tidak hanya sembarang berkata, saya adalah orang yang percaya, saya orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang mau setia melakukan kehendak Allah. Bukan hanya di mulut saja saya berkata saya mengenal Allah, namun dalam tindakannya, dalam perilakunya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa ia mengenal Allah. Namun hari ini kita akan belajar bahwa orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-3 dengan jelas, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah, orang-orang yang boleh mengetahui bahkan melakukan perintah itu. Itulah orang-orang yang mengenal Allah.
namun orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitulah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran firman itu. Karena apa, Bapak Ibu terkasih? Ketika kita berkata saya percaya kepada Allah, saya adalah orang percaya dan saya adalah orang yang dimenangkan, berarti adalah kita yang sudah menghidupi kebenaran itu. Karena barang siapa yang mengenal Allah, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia adalah orang-orang yang telah hidup di dalam terang itu. Karena apa, Bapak Ibu? Jikalau kegelapan masih ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat melihat terang itu? Karena mata kita masih dibutakan oleh kegelapan, dan hanya orang-orang yang sudah merasakan terang itu boleh melihat terang itu. Karena terang itu, sebagaimana firman Tuhan yang semalam kita dengarkan, bahwa Allah adalah terang dan terang itu ada di dalam Allah. Dan untuk dapat melihat terang itu kita harus keluar dari kegelapan, bukan lagi dalam kegelapan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari kegelapan, yang telah ditarik dari kegelapan menuju terang Kristus. Dan inilah yang boleh ditegaskan oleh Rasul dalam kehidupan kita saat ini, bahwa setiap orang yang berkata mengenal Allah adalah orang-orang yang melakukan perintahnya, bahkan menghidupinya di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Jikalau kita baca yang keempat dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Rasul dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang berkata saya mengenal Allah, namun di dalam hidupnya tidak mau melakukan kebenaran itu, tidak mau melakukan apa yang telah dikehendaki Allah, dia bukanlah orang yang mengenal Allah, namun dia adalah seorang pendusta. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita selidiki hidup kita. Apa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, atau kita hanya seorang pendusta yang berkata mengenal Allah? Ayat kelima dikatakan, tetapi orang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan yang keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang telah menghidupi kasih Kristus dalam kehidupannya, yang telah merasakan kasih itu dan melakukan seperti apa yang telah diberikan oleh Yesus dalam hidup kita, seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus semasa ia ada di dunia ini ketika ia mau menanggung dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah konsep prinsip yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya supaya boleh berkata telah mengenal Allah, tapi kalau belum melakukan itu, belum menghidupinya, bahwa dia adalah seorang pendusta yang hanya berkata saya mengenal Allah. Yang ketujuh dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan sering kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita mungkin sudah membaca 1-2 kali firman Tuhan ini sampai selesai. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup itu dalam kehidupan kita, itulah bukti buah daripada kita mengenal Allah. Bagaimana kita boleh mengenal sebuah pohon, Bapak Ibu? Kita mengenal daripada buahnya. Kita mencicipinya, kita memakannya, dan kita mengatakan, oh pohon itu baik. Karena apa? Buahnya baik untuk dimakan. Namun ketika kita mencicipinya dan tidak layak untuk dimakan, bahkan mengakibatkan kita sakit atau bahkan dalam kematian, kita akan berkata itu pohon yang buruk. Kita akan menjauhi pohon tersebut. Namun ketika pohon itu baik, maka kita akan mengenal dengan baik dan kita akan datang kepadanya. Demikian dengan kita mengenal Allah. Kalau kita katakan mengenal Allah, maka kita harus menghasilkan buah yang baik, sehingga orang-orang tanpa kita berkata pun kita mengenal Allah, orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah.
kita adalah orang-orang yang percaya dan yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita baca yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya ia tidak berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Orang-orang yang kenal Allah adalah orang-orang yang memiliki kasih, yang boleh mengasihi sesamanya, saudara-saudaranya, dan memancarkan kasih sepanjang kehidupannya. Itulah bukti kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah. Namun kalau kita berkata mengenal Allah dan tidak mau melakukan kasih itu, kita adalah orang-orang yang hanya mau berkata mengenal Allah, namun hidup kita masih dalam kegelapan dan tidak mengenal kasih itu. Karena apa? Mata kita, mata rohani kita masih dibutakan oleh kegelapan sehingga tidak mampu untuk melakukan kasih itu. Oleh karena itu, pesan terkasih, mari sebagai orang-orang yang percaya, yang berkata mengenal Allah, mari hidupi dalam firman Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, dan dari situ tanpa kita berkata, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, karena mereka akan melihat buah yang kita hasilkan, yaitu buah yang boleh dirindukan oleh Kristus, boleh nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh dimampukan untuk terus melakukan kehendak-Mu sebagai orang-orang yang telah mengenal Engkau, tetap melakukan kehendak Allah, menghasilkan buah yang baik, sehingga setiap orang boleh melihat tindakan kami, perilaku kami, mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan